Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, mari kembali kita akan merenungkan firman Tuhan. Hari Rabu 27 Maret tahun 2024, adapun tema yang hendak kita renungkan bersama adalah mendengar dan berbicara. Mendengar dan berbicara. Adapun firman Tuhan yang hendak kita dengarkan, kita baca dari Yesaya pasal 50, ayat yang keempat sampai dengan 9. Yesaya 50, ayat yang keempat sampai 9. Mari kita berdoa lebih dahulu sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, kami bersyukur karena Engkau memberi kesempatan bagi kami untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Berfirmanlah kepada kami semuanya, agar kehidupan kami benar-benar Engkau tuntun dalam kehidupan sehari-hari. Bapa dalam surga, kami mohon ampun dosa-dosa kami. Kami menaikkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita buka, kita baca kitab Nabi Yesaya pasal 50, ayatnya 4 sampai dengan 9 yang demikian isinya. Ketaatan dan ketabahan hamba Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat kepada orang yang letih lesu. Pagi demi pagi, ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling pula ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dihina dan diludahi. Akan tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab aku tidak mendapat aib. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Mari kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Sesungguhnya mereka semua akan seperti pakaian yang sudah usang. Ngengat akan memakan mereka. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, menarik hubungan antara manusia, yaitu Nabi Yesaya terutama, dengan Tuhan digambarkan seperti guru dan murid. Guru itu mengajar dan muridnya mendengarkan. Gurunya memerintahkan dan muridnya melaksanakan perintah tersebut. Nabi Yesaya mengungkapkan sesuatu yang indah di ayat 4 yang demikian. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat kepada orang yang letih lesu. Pagi demi pagi, ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Ada disebutkan dalam bacaan ayat tadi, ayat 4, dua bagian tubuh manusia, yaitu lidah untuk berbicara, dan satunya lagi alat untuk mendengar. Tentunya yang dimaksud adalah telinga, seperti ayat yang kelima dikatakan telinga. Jadi ada dua bagian tubuh manusia yang disebutkan, lidah dan telinga. Lidah untuk berbicara, telinga untuk mendengar.
Mendengar itu artinya mendapatkan sesuatu masukan. Di sini yang dimaksudkan adalah mendengar kehendak Tuhan. Sedangkan lidah untuk berbicara memberitakan kehendak Tuhan kepada sesamanya. Bapak, Ibu, dan saudara dikasih Tuhan. Dalam firman Tuhan tadi disebutkan bahwa setiap pagi Tuhan mempertajam pendengaran nabi, pendengaran manusia. Artinya Tuhan semakin memberi kemampuan untuk memahami kehendak Tuhan. Tetapi artinya yaitu juga Tuhan semakin memberi kepekaan. Jadi tidak hanya mendengar, tetapi juga memberi kepekaan terhadap keadaan sesamanya yang ada di sekitarnya. Jadi Tuhan memberikan kepada manusia, kepada nabi, yaitu untuk mempertajam pendengarannya, artinya dua, yaitu semakin mampu untuk menangkap, memahami kehendak Tuhan, tetapi juga mampu untuk peka terhadap keadaan sesamanya yang ada di sekitarnya. Bapak, Ibu, dan saudara dikasih Tuhan, setelah diberi kemampuan untuk memahami kehendak Tuhan dan memahami keadaan sesamanya, maka nabi dipanggil untuk memberitakan kehendak Tuhan kepada sesamanya. Ayat 4a demikian, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat kepada orang yang letih lesu. Lidah murid Tuhan harus membawa kebaikan kepada sesamanya, memberi semangat, memberi kekuatan, sehingga sesama bisa membangun hidupnya. Perkataan kita harus menjadi berkat, bukan perkataan yang menekan orang lain, perkataan yang menyakiti orang lain, atau bahkan mematikan semangat orang lain. Firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk setia mendengarkan dan belajar memahami kehendak Tuhan. Setiap saat kita menghampiri Tuhan dengan membuka telinga hati kita, juga selalu memperhatikan keadaan orang-orang yang ada di sekitar kita, supaya kita bisa menjadi peka, bisa memberitakan kebaikan Tuhan dengan menjadi alatnya untuk menghibur, menguatkan, dan memberi semangat kepada sesama kita. Sehingga kita bisa menolong sesama membangun hidupnya, bukan merusak hidup mereka. Kita semua dipakai Tuhan untuk hidup menjadi saluran berkat Tuhan lewat perkataan kita, tentunya juga lewat perbuatan kita, sehingga apa yang kita terima dari Tuhan kita bagikan, karena kehendak Tuhan bagi setiap orang adalah mereka bisa hidup dengan baik, hidup dengan penuh semangat, hidup dengan bisa membangun kehidupan mereka. Dan kita dipakai alat oleh Tuhan untuk menjadi alatnya, membangun kehidupan sesama kita lewat kata-kata kita, lewat perbuatan kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita akhiri renungan kita hari ini dengan bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, kami bersyukur Tuhan karena Engkau sudah berkenan memberikan firman kepada kami, di mana Engkau mengingatkan kami bahwa kami adalah murid-murid-Mu seperti Nabi Yesaya. Kami harus mau mendengarkan, mengerti kehendak-Mu, memahami akan
firman-Mu. Dan kami juga harus menyampaikan firman itu melalui kata-kata kami kepada sesama kami. Dan biarlah kata-kata kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Kata-kata perkataan yang membangun, perkataan yang memberi semangat kepada sesama kami. Terima kasih firman-Mu hari ini. Tuhan, saat ini kami menaikkan doa-doa kami. Kami berdoa untuk saudara kami yang menjadi korban bencana alam, baik banjir, tanah longsor, maupun bencana angin, ribut, dan sebagainya. Tuhan, hadirlah di tengah-tengah penderitaan mereka. Engkau hadir untuk meneguhkan, menguatkan mereka. Biarlah banyak tangan yang Engkau pakai untuk menolong mereka dengan tidak membeda-bedakan siapakah yang harus ditolong. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk pemerintah bangsa kami, Engkau berkati. Biarlah mereka juga terlibat untuk menolong para korban bencana alam, Tuhan. Kami menyerahkan pemerintah bangsa kami, terutama yang dari daerah-daerah, untuk terus mereka menolong sehingga yang mengalami bencana alam merasakan berkat Tuhan hadir di tengah kehidupan mereka. Kami juga berdoa untuk gereja-Mu, terutama gereja-gereja-Mu yang akan memperingati Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Sunyi, dan juga Paskah kebangkitan Tuhan Yesus. Berkati persiapan ibadah yang sudah dilakukan Tuhan. Sehingga ibadah yang dilakukan nanti benar-benar menjadikan iman seluruh jemaat-Mu dimanapun berada. Mereka bertumbuh imannya dan menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Bapa, biarlah pengorbanan Tuhan Yesus juga mendorong, memberi semangat bagi jemaat-Mu di seluruh muka bumi untuk mereka juga bangkit untuk menata kehidupan mereka. Kami berdoa bagi jemaat-Mu GKJ Sarimulyo, berkati persiapan ibadah yang disiapkan semuanya, bahkan ibadah ulang tahun gereja-Mu yang ke-41 Tuhan. Biarlah nanti pada hari Senin tanggal 1 April ibadah berjalan dengan baik dan berikan cuaca yang baik. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang sedang sakit, Bapak Ibu Priyono, Bapak Dedi, Ibu Ami Birowo, Anak Amoresa, Ibu Sri Utami Suprapto, Ibu Margono, Ibu Yos Joni Suminaryo, Bapak Ngatimin, Bapak Cahyo Mutadi, Bapak Saharun, Bapak Warsito Utomo. Kami juga berdoa untuk Ibu Rasdiman, berdoa untuk Ibu Endang Joko Triyono, Ibu Maria Kasman Simanjuntak, Bapak Edwin Krusma Yulianto, dan anak kami Nasya Alana. Juga yang sudah lanjut usia mengalami kelemahan tubuh, Engkau boleh melawat mereka, memberikan kekuatan bagi Ibu Sarno, Ibu Tukirah Sariman, Ibu Rusmiati Suhardi, Ibu Murjangkung, Ibu Endang Karno, Bapak Budiandono, Ibu Kun Mariatin Subardi, Ibu Joyo Pawiro, Bapak Sadal Paulus, Bapak Christian Dauriwu, Bapak Elia Sariman, Bapak Ibu Sunarto Saputro, Ibu Sardi Budi Santoso, Ibu Mardi Utomo, Ibu Yatmiartini Rusdi, Bapak Suprapto, dan Ibu Sri Suwarsi Rahayu. Kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Kami mau menyerahkan semua doa kami ini hanya dalam nama Tuhan Yesus penebus kami. Terpujilah Engkau Allah yang begitu baik pada kami. Terima kasih Tuhan. Amin.
Demikian renungan hari ini, kita akan berjumpa kembali pada kesempatan mendatang. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.